program Jaksa Masuk Kampus yang merupakan program dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sleman, launching Jaksa Masuk Kampus. Launching dari Jaksa Masuk Kampus ataupun Jaksa Sahabat Kampus di Kejaksaan Negeri Sleman dilaksanakan tanggal 22 Juli 2024 bertepatan dengan Hari Bakti Adiaksa ke-64. Melalui program ini, kejaksaan diharapkan bisa berinteraksi dengan mahasiswa ataupun mahasiswi di kampus-kampus untuk memberikan edukasi khusus tentang hukum agar tidak terjadi pelanggaran. Alhamdulillah, kelihatannya semua semangat ini semuanya. Wajahnya cerah ceria di hari ulang tahun Adiaksa. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik mahasiswa, saya sampaikan kebetulan pada tanggal 22 Juli ini kami baru saja melaksanakan kegiatan upacara dalam rangka peringatan Hari Bakti Adiaksa ke-64. Memang acara Hari Bakti Adiaksa ini rutin selalu dilaksanakan pada tanggal 22 Juli. Akan tetapi yang istimewa di tahun ini khususnya nanti ada 2 kali peringatan. Pada tanggal 2 September nanti akan dilakukan kembali peringatan dalam rangka Hari Lahir Kejaksaan. Jadi kami HUT-nya ibaratnya hari lahirnya itu sebenarnya di 2 September nanti akan kami peringati juga untuk pelaksanaan kegiatan rangkaian nanti peringati hari lahir kejaksaan pun pasti akan kami laksanakan seperti yang kami laksanakan dalam rangka memperingati Hari Bakti Adiaksa saat ini. Jadi terlebih dahulu saya juga menyapa rekan-rekan wartawan, rekan pers, baik media cetak maupun elektronik atas kehadirannya juga di aula Kejari Sleman ini. Mohon dukungannya untuk publikasi, dan kami pun sekali lagi kita selalu bekerja sama dan bekerja bersama-sama demi pelaksanaan kegiatan edukasi kepada masyarakat tentang program-program yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Alhamdulillah, puji syukur, memang saya ditugaskan menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri ini terbilang masih baru, Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Jadi saya mulai aktif setelah serah terima jabatan saya sebelumnya sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Pada tanggal 25 Juni saya melepaskan jabatan yang sebelumnya sudah dilantik sebagai Kajari Sleman oleh Bu Kajati Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 20 Juni. Jadi saya dilantik dulu, baru saya melepas jabatan tanggal 25 Juni dan aktif tanggal 1 Juli bertugas di Kejaksaan Negeri Sleman ini. Saya melihat lingkungan Kabupaten Sleman ini banyak warna, heterogen sekali masyarakatnya. Terutama saya melihat banyak di sini perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Oleh karena itu, dengan melihat kondisi yang ada, akhirnya alhamdulillah kami punya gagasan, yaitu untuk membuat suatu program di mana kejaksaan itu bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Melihat banyaknya perguruan tinggi atau kampus yang ada di wilayah Kabupaten Sleman maupun Yogyakarta, akhirnya saya berinisiatif untuk membuat suatu program yang kami beri nama Jaksa Sahabat Kampus, disingkat Jabat Kampus.
Mudah-mudahan program ini nantinya bisa berjalan dengan baik. Tujuan kami yaitu kita saling bersinergi, berkolaborasi, dan kita saling mendukung. Tugas-tugas penegakan hukum ini tidak hanya kewajiban aparat penegak hukum juga, tapi perlu dibantu oleh masyarakat, khususnya sivitas akademika, yaitu adik-adik sekalian, generasi muda, bagaimana bisa membuat hukum ini diketahui, disebarluaskan oleh adik-adik sekalian kepada masyarakat juga nantinya ke depannya. Di samping kami juga pasti yang pertama akan kami lakukan nanti Bapak Ibu sekalian dosen pembimbing mohon dukungannya, kami akan mendatangi kampus-kampus Bapak Ibu sekalian untuk memberikan kegiatan edukasi hukum seperti penyuluhan-penyuluhan kepada mahasiswa, ya, mahasiswi, untuk mereka biar juga mengetahui dulu seperti apa. Mungkin nanti materinya bermacam-macam, ada yang menyangkut tentang tindak pidana korupsi, ada yang menyangkut tentang mungkin perjudian online ya, yang sekarang ini lagi marak kan. Jangan sampai nih nanti hal itu harus diketahui, jadi nanti bisa menjadi corong sebagai kepanjangan tangan daripada kejaksaan untuk juga nanti menyampaikan ke masyarakat. Malahan saya punya harapan syukur-syukur bisa masuk jadi mata kuliah Pak nanti Bapak Ibu, jadi mungkin 1 atau 2 SKS. Jadi kalau nggak ikut kegiatan itu nggak lulus kan gitu. Tapi ya itu perlu proses. Tapi mudah-mudahan kedepannya siapa tahu bisa diagendakan bahwa salah satu pendidikan hukum ini khususnya tentang pengetahuan di bidang hukum ini diperlukan Pak, untuk para generasi muda kita, adik-adik penerus bangsa nanti ke depan harus punya pengetahuan yang luas gitu. Saya mungkin memperkenalkan diri mungkin juga karena biar dikenal juga sama adik-adik sekalian. Nama saya ini Bambang Yunianto. Saya kelahiran Banjarmasin 25 Juni 78. Kebetulan kalau ditanya aslinya mana, saya kalau ngakunya Boyolali. Nah, kenapa saya ngakunya Boyolali? Karena saya besar menempuh pendidikan dari SD kelas 4 sampai dengan lulus perguruan tinggi. Saya alumni Universitas 11 Maret. Itu saya di Boyolali. Makanya kalau ditanya Pak Kajari dari mana? Ya dari Boyolali aja, biar gampang gitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan dengan niat kita bersama, dengan keinginan kita bersama untuk memberikan suatu pengetahuan, menyebarluaskan pengetahuan tentang hukum, kita membuat program ini, Jaksa Sahabat Kampus. Kami juga punya program Jaksa Masuk Sekolah. Nah ini kita sudah laksanakan Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Jadi kami khususnya di bidang intelijen itu sudah mendatangi sekolah-sekolah untuk mengadakan penyuluhan hukum, sudah dilaksanakan. Nah ini tinggal nanti mudah-mudahan di kampus-kampus kami juga bisa mendatangi. Mungkin nanti monggo jadwalnya seperti apa. Nanti terlebih dahulu kami akan berkirim surat secara resmi kembali dan meminta untuk kesediaan Bapak Ibu selaku dosen, pembimbing, adik-adik sekalian untuk nanti pelaksanaan kegiatan penyuluhan seperti nanti materinya juga monggo, kalau menginginkan seperti apa ya kita nanti bisa komunikasikan, koordinasikan. Dan leading sektornya di bidang intelijen, karena tugas intelijen untuk melakukan penyuluhan dan penerangan hukum bagi masyarakat ini. Nanti ada Pak Febri ini selaku PLH Kasih Intelijen, berdiri Pak Febri. Nah ini biar dikenal nih ya Pak PLH Kasih Intel, karena Pak Kasih Intelnya baru melaksanakan tugas nanti tanggal 28 Juni. Nah, tapi semua ini berkat dikoordinasikan oleh bidang intelijen sehingga acara pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Itu saja dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi saya launching, saya luncurkan program Jaksa Sahabat Kampus atau yang kita singkat dengan Jabat Kampus.
Terima kasih. Mundur dimulai dari angka 3, 2, 1. Bahwa dengan ditandainya dengan prosesi pemukulan gong, maka launching Sahabat Kampus secara resmi telah diperkenalkan kepada Sivitas Akademika. Tugasnya Pak Indra, khusus tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya. Seperti apa? TPPU ada, kepabeanan juga ada, kemudian perpajakan juga ada. Ini tugasnya Pak Indra. Jadi, insya Allah mudah-mudahan kalau ada informasi-informasi, adik-adik mengetahui ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh mungkin di lingkungan sekitarnya, monggo dilaporkan saja, tidak apa-apa. Kita cari kebenarannya nanti, kita uji kebenarannya apakah sudah sesuai dengan ketentuan atau belum. Kalau sudah sesuai, alhamdulillah. Kalau belum, ya nanti diproses secara yuridisnya seperti apa, sesuai dengan SOP yang ada. Kalau memang memenuhi unsur ada melawan hukum, menimbulkan kerugian bagi negara, maka bisa ditindaklanjuti. Tetapi kalau memang tidak ada unsur tersebut, dua unsur tersebut, ya berarti tidak bisa ditindaklanjuti. Gitu. Silakan duduk. Kemudian ada lagi tadi Pak Kasintel, sudah diperkenalkan Pak PLH. Kemudian ada di sisi ini, di sisi kiri saya Pak Agung ini, Pak Kasipidum. Nah ini Pak Kasipidum ini tugasnya menangani perkara-perkara tindak pidana umum. Beliau ini urusannya biasanya dengan penyidik dari kepolisian, menerima berkas perkara. Jadi tugasnya melakukan penuntutan. Tapi sebelum penuntutan itu ada kegiatan pra penuntutan. Untuk dilihat dulu berkas tersebut lengkap atau tidak lengkap. Kalau lengkap P21 kami nyatakan lengkap, berarti layak untuk dibawa ke persidangan. Tapi kalau belum lengkap akan terbit P18, P19 yang sudah dikenal. Biasanya kami memberi petunjuk kepada penyidik Polri untuk memenuhi. Karena apa? Beban dan tanggung jawabnya nanti di Pak Jaksa yang menyidangkan. Kalau tidak terbukti, berarti jaksanya dalam melakukan penuntutan itu kurang hati-hati atau tidak cermat, dan itu bisa dilakukan eksaminasi. Tetapi kalau terbukti, alhamdulillah, berarti sesuai dengan apa yang sudah dilakukan penyidikan oleh penyidik Polri. Silakan. Satu lagi ada di Pidum itu yang sedang kita jalankan, yaitu penyelesaian perkara melalui restoratif justice. Nah ini yang kita utamakan. Karena apa? Penanganan perkara itu harus memenuhi rasa keadilan masyarakat. Gitu. Jadi kami alhamdulillah Kejaksaan Negeri Sleman sudah berhasil dalam kurun waktu Januari sampai bulan Juli ini ada 5 perkara yang diselesaikan melalui upaya restoratif justice, alhamdulillah. Dan ini sudah kami laporkan ke Kejaksaan Agung karena memang harus dilakukan ekspos dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Kalau disetujui, alhamdulillah perkara itu berarti selesai dengan menggunakan restoratif justice. Kemudian di sebelahnya Pak Agung ada monggo Bu Kasuhagbin. Nah, Bu Dini ini yang ngurusin rumah tangganya Kejari Sleman, ibaratnya semua yang berhubungan dengan pegawai, yang berhubungan dengan kebersihan, ketertiban, kedisiplinan, pokoknya yang ngurusin sumber daya manusia dan keuangan. Kalau tidak ada Bu Dini saya nggak gajian Bapak Ibu. Itu Bu Dini ini. Monggo, terima kasih. Kemudian ada lagi di sebelahnya ini Pak Panji. Nah, Pak Panji, beliau alhamdulillah tahun ini kebagian jadi ketua Hari Bakti Adiaksa, jadi ketua penyelenggaranya. Di samping
itu beliau merupakan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Jadi sifatnya apa? Jaksa itu sebagai penuntut umum, sebagai penyidik, sebagai pengacara negara juga. Jadi ini yang mewakili kepentingan negara ini Pak Panji ini, yang misalnya negara digugat, ya Pak Panji lah yang nanti ini menyelesaikan permasalahan tersebut, bisa menggunakan jalur litigasi, yaitu kita beracara di pengadilan, atau jalur non litigasi, kita selesaikan dengan upaya-upaya mungkin mediasi antar pihak-pihak yang bersengketa itu tadi. Itu mungkin itu. Jadi yang kami perkenalkan seperti itu, Bapak Ibu. Sahabat kampus ini yaitu kami dalam hal ini khususnya Kejaksaan Negeri Sleman akan memberikan edukasi penyuluhan hukum kepada adik-adik mahasiswa yang berada di kampus. Dan kami pun dalam hal ini memberikan edukasi tersebut bukan hanya terbatas kepada mahasiswa yang di Fakultas Hukum, tetapi nanti di fakultas-fakultas lainnya di kampus-kampus yang ada di wilayah Kabupaten Sleman maupun kampus-kampus yang sudah melakukan kerjasama selama ini, yaitu mengirimkan mahasiswanya untuk tugas magang di kantor Kejari Sleman ini. Kita akan ajak bersama-sama untuk melakukan kegiatan program Jaksa Sahabat Kampus. Pak, harapannya seperti apa Pak? Apakah mahasiswa itu sudah mengetahui kok terus hanya untuk kepentingan pribadi itu atau mungkin bisa disebarkan? Oke, tenun. Jadi kami kedepannya berharap dengan adanya kegiatan program Jabat Kampus ini nanti adik-adik mahasiswa ini bisa menjadi istilahnya penyambung lidah daripada jaksa yang ada di Kejari Sleman ini. Jadi nanti kami memberikan penyuluhan hukum, materi-materi yang berkaitan dengan hukum, dan nanti bisa disebarluaskan oleh adik-adik mahasiswa juga kepada masyarakat-masyarakat yang ada di lingkungannya maupun kepada teman-temannya yang ada di universitas yang mungkin belum bisa kami jangkau, yaitu bisa segera mereka itu melakukan juga sosialisasi. Endingnya seperti apa Pak? Goalnya? Jadi goalnya terakhir kami menginginkan bahwa kejaksaan ini hadir di tengah-tengah kampus, ya, mendekatkan diri kita bersama-sama dengan para mahasiswa, dengan dosen-dosen pembimbing yang ada, sivitas akademika yang semua ada, bisa menjadi istilahnya kami hadir di tengah-tengah itu, bisa dibanggakan dan dicintai nanti oleh masyarakat, khususnya sivitas akademika hadirnya Kejaksaan Negeri Sleman. Jadi kalau terhitung yang ada di wilayah Kejari Sleman ini, mungkin kampus yang ada hampir sekitar 35 lebih yang ada, yang terdata, ya. Dan ini memang hari ini kami mengundang perwakilan saja, karena mengingat kondisi ruangan yang ada, kami hanya mengambil universitas perwakilan saja, dan nanti kami akan secara resmi berkirim surat untuk melakukan sosialisasi ke kampus-kampus. Kami akan turun melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan hukum. Kami kemudian akan turun juga nanti melakukan edukasi kepada adik-adik mahasiswa yang ada di kampus. Teknisnya seperti jaksa masuk sekolah. Ya, betul. Teknisnya seperti yang sudah ada. Selama ini kami sudah punya program Jaksa Masuk Sekolah. Kami sudah melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah-sekolah yang ada di wilayah Sleman ini, dan ini juga kita akan lakukan dengan program Jabat Kampus ini ke kampus-kampus. Mendatangi ke kampus. Ya, betul, mendatangi ke kampus. Dan nanti kalau memang ada permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi yang dihadapi oleh adik-adik mahasiswa ini, ya nanti bisa mereka itu secara otomatis lebih mudah lagi mengakses nanti jaksa-jaksa yang ada ini. Kami bagi ke kampus-kampus ini, sehingga kalau ada sekiranya hal-hal yang mau ditanyakan oleh adik-adik mungkin secara informal, itu bisa melalui nanti secara personal kepada jaksa yang sudah ditunjuk tadi. Nanti nomor teleponnya pasti mereka akan disampaikan.
Oke. Ini Pak, terkait yang lain terkait dengan RC itu kan 5 kasus apa saja tuh? Nah, kalau untuk 5 RJ yang sudah kita lakukan ini, yang terakhir saja ya, yang kita terakhir kemarin itu perkelahian antar pelajar. Jadi korban maupun pelakunya statusnya masih bersekolah di SMA gitu. Dan alhamdulillah kami ajukan RJ, disetujui oleh pimpinan, mereka berdua memang akhirnya sadar dua-duanya untuk saling memaafkan, untuk saling berdamai. Dan inilah yang kami nanti ke depannya juga kalau ada permasalahan-permasalahan hal serupa selama memenuhi syarat, kami akan ajukan ke Kejaksaan Agung untuk diselesaikan menggunakan restoratif justice. Ada target berapa kasus yang Tidak ada. Kalau memang ada, pasti kita usulkan. Itu saja. Jadi saya dalam hal ini tidak mempunyai target harus sekian, tidak ada. Yang penting kalau memang perkaranya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk dilakukan RC, kita akan lakukan. Jadi, Izin dari perwakilan kampus. monggo. Pak, tanggapannya seperti apa Pak dengan program ini? Ya, kami dari perwakilan Universitas di wilayah Sleman sangat berterima kasih kepada inisiatif dari Pak Bambang sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Sleman untuk menyelenggarakan sahabat kampus ini, karena pada dasarnya untuk menegakkan negara hukum kan ada 2 pilar, salah satunya adalah penegakan hukum dan pendidikan hukum. Nah, dengan konteks jabat kampus ini kita mengkolaborasikan keduanya, jadi bagaimana masyarakat itu bisa teredukasi juga dengan kerjasama dengan mahasiswa, dan mahasiswa kami juga sangat terbantu untuk mempelajari dari segi praktisi, apalagi dari konteks kementerian yang sekarang ada Merdeka Belajar, kita juga butuh banyak belajar dari para profesional yang dalam hal ini adalah kejaksaan, sehingga kami dari Fakultas Hukum juga sangat terbantu konteks itu. Gitu. terkait ide untuk penyuluhan menjadi mata kuliah wajib itu seperti apa? Iya, pada dasarnya sekarang kan kita sudah ada Merdeka Belajar. Ketika kita belajar langsung dengan kejaksaan, itu sudah bisa masuk ke dalam mata kuliah sekarang. Namun memang harus ada penyetaraan kurikulum dan lain sebagainya. Saat ini pun kita kalau dari Fakultas Hukum UGM sudah ada Merdeka Belajar, di mana kita magang belajar langsung dengan jaksa. Dan saat ini sudah berjalan dengan Kejaksaan Tinggi DIY. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan juga di Kejaksaan Negeri Sleman, karena kasus dan wilayahnya juga cukup besar di sini. Begitu. Nama lengkap. Oh, saya Fatahillah Akbar dari dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Terima kasih. Terima kasih semuanya, Jay. Matur nuwun.